Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat Track Effect. Ketemu lagi di channelnya Track Effect Production. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Sama kayak gue juga di sini, masih di rumah aja, masih mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah. Dan kali ini gue akan coba nge-share, berbagi video tentang gimana nasib wedding photographer di tengah wabah corona. Ya, karena pasti dengan adanya wabah corona ini berdampak banyak buat masyarakat luas. Salah satunya juga buat kita nih, teman-teman sebagai wedding photographer. Jadi gue akan mencoba menghubungi kawan-kawan wedding photographer atau vendor wedding photographer yang ada di Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak, dari Solo, dan ada perwakilan dari Tangerang, juga perwakilan freelance dari Jakarta. Kita mau tahu gimana aja sih dampaknya yang terjadi sama mereka setelah adanya wabah corona ini, dan gue pengen tahu juga gimana cara mereka mengantisipasinya, gimana cara mereka mempertahankan bisnis wedding fotografinya. Jadi mendingan langsung simak aja video call gue bareng teman-teman ini, disimak aja. Oke. Guys, nih gue nanya nih biar obrolannya terarah nih ya. Oke. Buka dulu dong, Buka lagi. Buka lagi ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Kawan-kawan wedding photographer Indonesia. Semoga kalian semua sehat di sana, dan rezekinya lancar, banyak. Amin. Terus Muka lu bisa miring deh. kolaborasi dengan Track Effect. Kenapa? Muka lu miring. Gak apa-apa lah, otaknya Nanang miring tuh. Nah, Bang Nih, ini. kalau misalnya wabah corona ini sehabis Lebaran, ibaratnya bahkan sampai ngabisin tahun 2020 ini masih ya belum normal lah ya ibaratnya. Jadi kalian gimana nih untuk bertahan hidup, menghidupi ya kebutuhan sehari-hari, atau akhirnya untuk mempertahankan perusahaannya gitu, brandnya masing-masing? Trik kalian apa nih? Apakah kalian akhirnya buka usaha sampingan lagi selain wedding fotografi kayak saudara Iqbal, mungkin dekor, tapi itu masih berhubungan dengan wedding kan? Jadi ketika wedding itu memang tidak diizinkan oleh pemerintah, otomatis apapun yang berhubungan dengan wedding kan nggak bisa diselenggarain kan? Entah dekornya, entah cateringnya, atau fotonya. Nah, gue mau tahu nih kalian gimana menyikapi supaya dapur kalian tetap ngebul gitu loh. Boleh dijawab siapa aja nih yang mau menjawab pertanyaan ini? Usaha lain selain wedding fotografi. Kenapa? Jual rumah aku. Jual rumah. Sebenarnya kalau mau apa ya, kayak mau usaha lain atau apa gitu juga agak susah juga sih, ekonominya sekarang juga anjlok gitu kan. Dolar aja udah mau 17.000. Maksudnya dari nol aja ya. Iya, maksudnya agak susah juga kalau saya mau buka usaha baru gitu. Tapi kan perut tetap harus makan, ya kan? Iya, Istri bener. kan tetap harus nerimain pemasukan kan. Ibaratnya anak tetap harus makan, sekolah lo gitu. aja Gimana? tahu kan, lo sendiri tuh, lo yang masih sendiri aja tahu saya. Apalagi kan ini udah anak 3. Tuh, manis aja udah mau 3 tuh kan. Iya, mantap. Gimana? Udah tua ya, Bang. Iya. Nang, sebenarnya gue mau weddingan, keburu pemerintah larang. Akhirnya kan gue sebagai Sama warga aja yang lu, taat, mah. gue ngikutin dong. Padahal mumpung, Pak Bang. Jokowi udah menghimbau. Anies juga di DKI kan bilang kalau bisa kerumunan itu nggak boleh dulu diadain. Akad nikah aja KUA sekarang ngebatasi. Nah, ya Gua udah. enggak bilang loh. Gua enggak bilang. Ya udah lo akad dulu aja. Nanang, lu jangan sebut merek lu, Nang. Ini kalau di record anjay. Apa masuk YouTube mah bebas. Nanti kan di Ini jawab pertanyaan gua, Mali. Rijal, gimana Rijal? Nanang udah selesai. Kalau gue sih ya apa namanya, ada sampingan kayak ya online juga kan, maksudnya kayak kerja apa, nyari kerjaan di luar negeri gitu, maksudnya kayak
kan ada Bikin logo nih. Iya, bikin logo, bikin desain gitu. Penyebar Itu, juga di itu kerjaan di luar negeri kayak gimana, Nang? Share lah. Apaan nih? Enggak, maksudnya kan gue emang dulu desain kan, jadi gue ngerti gitu kan Oke. desain ya. Gue paling nyari kerjanya ya online, maksudnya yang perusahaan-perusahaan luar negeri, yang di Upwork gitu. lah, kayak di freelancer lah gitu. Malah tinggi lagi dong kalau Iya. dolar naik kan. Makanya kalau apa namanya, kalau musim-musim kayak gini ya alhamdulillah sih bisa nolong gitu. Oh gitu. Kalau Nanang aman lah ya. Terus Insya kalau yang Allah lain gimana nih? Yang lain gimana yang lain? Siapa? Kalau Si gua Manis gimana? ya nggak Rizal tuh Rijal, Rijal. Rijal gimana, Jal? Paling sampingan. Paling ya gini aja sih. Ya emang kalau kita emang benar-benar ya skill kita foto, ya kita nyari mencoba ya benar misalnya kayak foto food, foto apa ya? Yang kira-kira nggak terlalu mengkhawatirkan buat wabah inilah gitu aja sih. Kira-kira apa ya? Bingung juga. Enggak, jadi YouTuber. jadi kalau gua tangkap nih, kalau misalnya Rijal, kalau memang basicnya kita adalah di fotografi, tinggal memperlebar genre fotografinya aja, nggak cuma bahas di weddingnya aja ya berarti. Iya. Terus kira-kira apa ya? Nah, kalau si Track Effect sendiri kan misalnya corporate, gua punya beberapa rekanan. Ketika gua tanya, ibu, bapak mau foto perusahaannya ini itu, dia bilang, ekonominya lagi begini, orderan gua lagi sepi. Jadi ya apapun sih yang tadinya jualan gua bisa masuk, jadinya orang jadi mikir-mikir lagi lah menurut mereka gitu kan. Yang tadinya dia mau buat rebranding pun akhirnya yang penting bisa bertahan aja perusahaannya, dia udah bersyukur gitu. Jadinya dia kayak nggak mau jajan gitu. Sedangkan jualan gua adalah jualan jajanan-jajanan yang ketika memang dia ada uang lebih gitu. Emang lagi jeblok sih. Dolar juga Lagi jeblok, ya. 17.000. Nggak tahu sekarang 16.000 berapa gitu. Cepet Manis banget. punya usaha apa lagi, Manis, selain weddingan? Kalau usaha sih selain wedding nggak ada, cuman kayak rental kipas embun gitu. Cuman kan Itu wedding juga ya? berhubungan juga dengan wedding juga kan. Oke. Artinya kalau orang nyewa kipas itu pasti acaranya mengumpulkan orang banyak. Iya, kena juga dong. Nggak mungkin juga kan. Kalau istri kan sama si Rijal. Makeup Ya make up juga. Tapi alhamdulillah si istri kan dia ngajar di sekolahan. Jadi ya mudah-mudahan ya minimal bisa nutupin makan lah gitu. Iya benar. Kalau untuk kedepannya sih masih belum masih istilahnya kan kaget sama panik juga. Iya benar. Kedepannya berapa lama waktunya kan? Ya Kita mudah-mudahan. nggak tahu pasti ya kapan. Di sini aja mudah-mudahan diperpanjang kan? Di Jakarta. Betul. Sampai berapa? Sampai tanggal berapa ya? Maret, April kalau nggak salah deh. Atau April minggu keberapa? Kalau sekolah kata Jaki apa? 4 April. Iya, 4 April. Tapi kalau masa daruratnya sampai berapa, bulan Mei kalau nggak salah deh? 29 Mei kalau nggak salah. 29 2 bulan Mei. kalau nggak salah. Iya. Iqbal punya mudah-mudahan- usaha apa lagi, Bal? Iqbal. Warung makan gimana, Bal? Udah enggak ya Bal ya? Udah enggak. Berapa ya usahanya dia mah? Kalau aku sih paling sih karena passionnya aku mau di sini, aku tetap pertahankan di sini karena bawah ini kan aku tetap kalau berubah genre aku harus motret food apa segala macam itu telat karena kan itu udah ada, terus kayak macam itu udah gak ada. Nah yang paling lebih ke marketingnya aku sih di sini. Kalau mau berubah terus mau ngambil lagi kayaknya telat di ini sih telat bilang. Nah yang paling penting aku memperkuat marketing aku sih. Kalau gimana caranya kita ngedapetin promo pakai. Jadi bertahan sebisa mungkin, cuma dikuatinnya di marketingnya ya. Oh iya, mau tanya nih.
Siapa tuh mau nanya lu? Rijal ya? Gua. Kan tadi masalah promo ya. Gue sebenarnya pengen juga tuh bikin promo kayak pre-wedding lah. Ya selama sepi ini. Tapi kayak lucu juga ya, maksudnya lagi wabah gini disuruh disuruh di rumah malah kita bikin promo malah ntar malah diucet atau gimana, takutnya gitu loh. Ya. Kalau gua sih, menurut gua marketingnya itu bukan marketing yang diekspos untuk semua orang. Kalau gua sendiri ibaratnya gua menghubungi klien-klien gua yang udah dulu untuk gua tawarin jasa fotografi gua gitu. Tapi bisa gua arahin ke studio atau ya jualan apaan aja yang ibaratnya sifatnya personal. Kayak kalau sebenarnya nih ya, kalau sekarang kan banyaknya akad doang atau enggak pemberkatan doang tanpa ada resepsi. Justru itu lebih intimate. Kalau gua sendiri suka nih, gua dapet job nih nanti ada acara pemberkatan cuma 2 orang doang gitu. Cuman si cewek sama si cowok plus si pendetanya atau si pasturnya. Sedangkan gua belum pernah tuh foto sedramatis itu gitu. Kalau gua sih lebih tertarik, dan karena durasinya juga cuma 30 menit dari proses gua yang umumnya biasanya harganya sebegitunya, jadi gua bisa ngasih harga juga murah, tapi bukan gara-gara gua nurunin harga aslinya, karena memang durasi foto dan yang terlibat lebih dikit gitu. Tamunya cuma 3 orang ibaratnya. Kalau di gua begitu tuh. Jadi gua ketika tahu kayak begitu, gua nawar-nawarin orang yang akhirnya udah terlanjur bikin jadwal untuk wedding. Terus gue juga minta bocoran dari marketing, misalnya kayak apa website yang terkenal, misalnya apa story, apaku gitu. Nah, ada beberapa yang gue kenal, gue japriin langsung. Kalau gue sendiri gitu sih. Iya. Berarti prospek lagi lah ya. Prospek lagi kalau gue prospek klien sendiri. Kalau enggak gue minta jadi kayak minta server data orang yang mau rencana wedding. Misalnya gue punya WO nih, punya kenalan WO atau punya kenalan dekor, punya orang-orang yang mau weddingan terus di cancel, gue ngehubungin tuh mereka, kira-kira dia ada acara akan dipaksain atau nanti misalnya ada acara yang sifatnya lebih intimate, gue nawarin harga gue yang lebih reasonable. Ketika paket gue misalnya untuk, kan gue biasanya full day, ya ini dia cuma 30 menit, atau enggak akad nikah isinya 5 orang di KUA, satu fotografernya gue doang gitu. Minimal foto masuk dah ibaratnya. Walaupun foto video nggak masuk, yang penting guanya bisa masuk dan gue masih bisa hidup lah. Kalau lo mah hidup, saya mesti sendiri ini. Nanang. Udah punya buntut nih. Maharnya mahal coy, lu tahu sendiri ya kan. Kalau di sana harus berderajat, bersuku, berkasta, berlembaga. Kalau gua tinggal jepit. Iya. Halo. Pertanyaan gue, strategi marketing kalian nih ibaratnya. Nah, gue kan tadi gue udah ngasih tahu kalau gue di Trick Effect gimana caranya gue nge-marketingin vendor gue untuk tetap dapet klien. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Apa kalian biasa aja dari Instagram atau dari websitenya doang, atau ternyata butuh marketing ekstra atau promo ekstra, atau mungkin tambah Instagram yang berbayar iklannya gitu untuk supaya klien tetap datang ke kalian gitu? Bocah Ireng gimana, Bocah Ireng? Kalau gua sih maksudnya kalau untuk marketing sih ya paling dari Instagram, kalau nggak dari website. Udah itu aja, berbayar palingan Instagram gitu. Gua tanya berapa persen berapa persen akhirnya lu dapet klien dari Instagram berbayar? Banyak sih, lumayan kalau dari Instagram gua. Alhamdulillah. Kalau seandainya gua dari WO atau apa gitu gua jarang. Maksudnya oh gitu ya. Ya kalau dari Instagram sih lumayan gitu. Dari website gitu juga. Nah, website Bocah Ireng berarti masih berguna ya? Wah, itu bermanfaat. Kalau lo mau main ads, lo harus punya website emang. Apalagi ads Facebook atau apa, emang harus punya website gitu. Nah, kalau seandainya buat sekarang sih ya gimana ya? Untuk nge-guide klien gue juga masih apa ya? Ya walaupun ada gitu kayaknya masih di hold juga sih, ngeri juga gitu kondisinya sekarang. Apalagi gue punya anak, punya ini, gue ngeri juga gitu kalau saya keluar atau gitu. Gue kalau udah keluar nih ke anak lu ya. Iya, kalau udah keluar nih udah di luar itu udah buka baju dah, cuci semua udah gitu. Benar.
bener. Emang standarnya begitu kan. Kalau udah dari luar udah cuci semua gitu. Ya walaupun Terus kalau nggak tahu ya itu. kalau yang lain gimana marketingnya? Rijal, Kalau yang Iqbal, lain. Manis. Manis. Gimana? Manis gimana Manis? Iklannya apa aja yang dilakukan untuk akhirnya Oke. mendapatkan klien? Oke, siap. Nah, jadi kalau untuk studio, untuk wedding sama studio dengan kondisi kayak gini, kalau di aku masih ngandalin di studio sih, karena sebisa mungkin kami nurut sama himbauan pemerintah, karena memang apa istilahnya, branding kami di studio itu istilahnya kan kami mencoba untuk melayani klien dengan sebaik-baiknya. Artinya pemerintah mintanya apa, kita juga nurutin kan, sehingga membuat calon klien yang datang ke studio pun merasa nyaman, dari mau masuk sampai ke dalam, sampai kami bikin poster-poster digantung-gantung biar orang selalu lihat. Terus tempat duduknya kami beri tanda silang, jadi ada jarak gitu sebisa mungkin, walaupun sebenarnya kita semuanya berharap banyak yang datang kan, cuman tetap kami kerjakan itu supaya orang semua merasa nyaman, merasa aman lah. Jadi di depan pun kita taruh ini tempat cuci tangan, kami tulisin kan kayak gitu, mau masuk sama keluar studio wajib cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya untuk yang wedding malah istilahnya kami kalaupun ada yang mau wedding sekarang, maksudnya jadwalnya masuk sekarang, malah kami tolak. Oh gitu. Malah kami tolak. Jadi kita ngerjain yang udah masuk jadwal aja. Paling Soalnya, dekat kapan moto wedding? paling deket Jumat ini, 2 hari lagi. 2 hari Alhamdulillah. Masih diterima tuh ya? masih double malah, alhamdulillah. Nah, jadi kan ya HPP dari sana aja sih yang diputar-putar dulu untuk sementara 1-2 minggu ini. Untuk pembayaran karyawan masih normal, nggak ada pemotongan. Cuman dikarenakan kemarin yang harusnya dari jam 8 pagi sampai setengah 10 malam, ya dikurangin jadi sampai pukul 5 sore aja, malamnya tutup. Nah itu kita potong uang makannya. Jadi ya lumayan lah, si anak-anak juga cuman 5 jam kerja kan, jadi dia untuk makannya bisa di rumah gitu. Udah mulai menurun kan pendapatan juga. Jadi malah Berasa banget ya nurun ya, sudah Manis. sudah berasa, apalagi kan di daerah. Iya benar. Jadi anak-anak sudah inisiatif kan, kata aku tadi yang kita keputus tadi, sudah dia kalau ada momentum gitu, dia sudah respect. Oh misalkan ini momentumnya Lebaran atau tahun baru Islam, ngadain promo apa, sudah tahu keinginanku kan. Jadi oh kayaknya ini cocok nih dibikin momentum promo foto grup misalkan. Nah dalam hal ini kan yang paling dekat ini tadi Isra Mi'raj kan. Nah itu bisa dipakai untuk foto grup, temanya kan muslim, jadi selama yang pakai baju muslim dapat diskon gitu. Sudah dibikin posternya, tapi aku sendiri nggak berani posting. Nah kayak gitu. Jadi kan itu sudah salah satu bentuk untuk mengumpulkan banyak orang kan. Sudah melanggar pemerintah juga. Jadi ya gak cocok juga. Cuman untuk anak-anak aku kasih apresiasi kan. Artinya walaupun dengan keadaan kayak gitu dia tetap memperhatikan keadaan studio gitu. Kayak gitu sih. Oke, lanjut. Iqbal, Rijal, siapa nih? Iqbal. Dijawabkan dulu.
Pontianak. Pontianak marketing ngajarin Pontianak. Iya. Ini sih karena dekor aku kalau untuk di wedding malah kuatnya di ini dekor udah banyak bantuin aku sama video. Karena kalau aku untuk klien cari vendor yang pisah-pisah itu sekarang udah mulai ribet kok aku lihat. Nah kebetulan enak kan di sini aku ada paket, jadi paketnya 4 item ya. Nah, itu kalau di aku lebih kuatnya itu. Jadi ada gaun, make up, foto video sama dekornya. Itu sih yang menguatkan alat 2 hari bisa dapat DP. Terus nanti ada klien mau DP juga. Nah, kalau buat mempertahankan di wabah sekarang, karena kalau mau ngarepin wedding video kan udah nggak mungkin kan dalam waktu dekat ini kan nggak mungkin ada acara resepsi kan. Iya. Buat bertahan hidup biar bisa bayar gaji karyawan ya aku ngarepin DP lah. Nah apapun itu maka aku bilang tadi yang klien-klien yang udah itu aku follow up aku ini kan aku tanya lagi gimana caranya dia DP aja sih. Betul. Untuk di Pontianak kan gitu klien udah mulai mau ribet jadi aku udah lengkap. Itu sih menangnya di vendor aku itu. Jadi satu pintu dia udah dapat. Satu pintu. Oh. Lakunya aku di situ sekarang malah. Lakunya di situ. Karena jadi paketnya pakai terima beres ya, hampir cuman nggak ada catering ya, dekor, gaun, foto video, sama udah itu ya. Make up. Oh ya make up. Ya. Nah kuatnya aku di situ sih sekarang, malah di paketinnya gitu. Kalau ngarapin job foto video kan udah nggak mungkin nih. Sedang di Maret di tanggal 28, 29 April itu kan udah pada diundur semua kalau ngarepin uang job di situ kan udah. Nah makanya aku di paket gimana caranya aku dapetin DP. Oh iya. DP-nya Bal, paling kan? cepet moto tanggal berapa Bal? Sekarang wedding. Wedding. Apa udah habis atau 28 29 tuh ya? 28 29 ini diundur ya udah nggak dapet. Oh jadi nggak ada tuh? Wedding sih terakhir nih wedding hari ini. Itu pun juga wedding yang lanjut. Kalau wedding udah nggak ada harapan sampai habis lebaran kalau nggak salah. Nah di April aku udah diukur semua sama kliennya. Jadi buat bertahan hidup di wabah corona ini ya aku ngarepin DP sih. Karena lumayan. Ya kalau ngarepin DP buat paket all-in itu kan lumayan gede. Nah itu yang betul. Iya benar. Bisa sama kayak gue itu. Itu kayak gue juga kayak gitu. Gue pikir gue doang. Gue pikir gue nih, gue udah mau bankrupt nih. Maksud gue udah mau bangkrut nih. Soalnya apa? Gue udah ngandelin DP untuk akhirnya gue puterin. Iya lah. Ngarepin foto doang kecil tuh. DP kadang gede 3 jutaan. Nah kalau buat kapan lumayan gede dia. Lumayan puluhan. Ini aja kita nggak ngerasain lockdown deh. Gimana lockdown coba? Ini aja baru di karantina doang, gila berasanya ya. Enggak Nang, kalau di luar negeri kan di lockdown kan kita dikasih jangan uang. Iya, maksud gua ya walaupun dikasih uang gitu, kalau lu punya anak buah kan pasti berasa, kan? Oh iya, gua belum punya anak Nang soalnya Nang. Iya, maksud gua kita aja nggak sampai kayak maksudnya ya dampaknya udah berasa banget gitu, walaupun nggak kayak di luar negeri gitu. Gua nggak bisa ngebayangin kalau saya kayak di Itali deh gitu. Itu bener-bener kan kalau orang keluar aja gitu aja ditangkap kan ya. Gimana kalau kayak gitu coba kan? Si Rizal hilang ya?
Kalian di ini benar-benar ngerasain turun drastis nggak omsetnya? Ya kalau turun Bulan pasti Oh, lah. nih gini, kalau gue nanya nih ya, tadi tuh aturan gue nanya ke Rijal dulu nih. Rijal belum balas soal marketing. Coba deh Rijal dulu, Jal. Marketing gimana, Jal? Masih ada nggak orangnya? Masih. Yaudah Rijal dulu, nanti gue ada pertanyaan lagi nih. Marketing apa ya? Marketing cuma Instagram aja sih. Gue cuma punya Instagram, nggak ada web. Ya manfaatin sponsor aja. Udah itu Enggak, aja. maksud Paling gue berarti emang ketika lu bayar iklan di Instagram itu ngaruh tuh, lu bener-bener dapat klien dari situ. Persentasenya tinggi gitu. yang pertama visitor lebih banyak, pasti kan. Oke. Terus yang nanya juga lebih banyak. Yang deal nggak ada. Enggak nih, nih kan si Rijal udah nanya nih. Kalau gua sendiri di Track Effect, gua itu setiap bulan nggak boleh kosong. Kalau gua denger dari dari Iqbal, berarti kata dia April kosong, Mei, apalagi kan Mei puasa ya. Nah, maksud gua kalian itu benar-benar ngiklasin Mei sama April itu nggak ada job wedding kan? Misalnya kita ngomongin wedding doang nih ya, gua tahu ada foto yang lain-lain, maksud gua gitu. Jadi wedding atau pre-wedding masih masuk lah ya, asal jangan food atau yang genrenya di luar wedding lah. Jadi berarti di bulan April atau di bulan Mei itu benar-benar dikosongin gitu. Kalau di Track Effect biasanya sebulan minimal ada 1 atau 2 harus dapat gitu. Alhamdulillah di April sih masih dapat. Yang Target gua ya, bingung target. adalah Mei gitu. Mei juga dapat gua foto maternity kalau nggak salah. Nah kalian Puasa gitu, itu? Kenapa? Mei itu lebaran ya? Puasa kalau nggak lebaran Puasa. ya. Awal Mei itu masih puasa. Oh iya. Puasa. Kalau gua supaya kan gua kan di Track Effect ini kan sebagai marketing ya, sebagai sales gitu ya. Jadi gua itu nanti laporan akhir tahun gua nggak mau ada bulan yang kosong gua nggak ada job kecuali Januari. Kalau Januari memang gua kan kayak ada anniversary lah, itulah ini memang nggak nerima job di Januari. Tapi di April dan Mei ya gua April alhamdulillah masih dapat, Mei juga dapat tapi ya cuma satu-satu. Nah, gua mau tanya kalian gimana? Apa kalian ya akhirnya kan misalnya ada target setahun misalnya omsetnya sekian berarti kalian nggak achieve target itu di tahun ini karena kalian beralasan ya kan wajar ada wabah corona gitu, atau kalian tetap mau nge-push sesuai dengan target di awal tahun itu gitu. Kan kita kan nggak tahu nih bakal ada corona ya, tiba-tiba kita udah bikin target tahun 2020 gua mau ada omset segini, gua mau berpenghasilan segini, atau gua mau foto artis paling fenomenal misalnya, tiba-tiba ada corona gitu. Apa kalian akhirnya menyerahkan target di 2020 ini ya udahlah nggak sesuai target juga nggak apa-apa, atau masih nge-push juga gitu supaya tetap capai target apapun yang terjadi di 2020, entah itu corona ya tetap berjuang. Gimana nih masing-masing? Apakah kalian kayak gua maksa atau ya udah pasrahin aja kosong aja Kalau gitu? gua ya udah kosong aja daripada gua kena penyakit. Iya betul sama tuh. Kalau Gitu gue ya? gini, Gimana, Jal? gue lihat kondisi yang sekarang kan belum apa ya, gue sendiri belum memastikan gitu loh. Ini wabah sampai kapan gitu loh. Jadi Betul, untuk saat kita ini nggak pernah tahu ya. masih menerima apa adanya, maksudnya gue pasrah dulu aja keadaan sekarang. Tapi semisal emang benernya udah urgent, baru gue mungkin bakal berpikir untuk ambil tindakan lainnya gitu sih. Kalau untuk sekarang gue bingung tanya sih, maksudnya ini wabah juga baru aja dan kita belum tahu juga sampai kapan sih. Iya bener. Jalanin aja dulu. Allah, aku mau Ya, tanya dulu. maksudnya kita lihat lah, maksudnya beberapa bulan ke depan aja. Maksudnya ya coba 1 bulan lagi deh kita lihat kondisinya gimana. Gua sih pas dulu aja sih. enggak berarti kalau kalian masrahin kayak begitu, kalian itu punya dana yang emang untuk nge-cover ketika kalian nggak ada job berarti kalau kayak Mudah-mudahan pas Ramadan. Kalau untuk Bener nggak? Bener dana nggak? 2 bulan ke depan mungkin masih ada lah, gitulah. gitu. Ke depan dengan ibaratnya dengan biaya makan yang gimana nih? Arak sultan apa? Nasi telur, kecap, cukup. Kalau gua sih sekarang nyetok, jadi 1 minggu tuh udah. Tapi buat 2 minggu gitu. Iqbal gimana Bal? Enggak, kalau di Rijal di studionya ada karyawan tetap nggak? Ada, gue punya 2 karyawan tetap. Oh gitu, aman lah ya. Kalau aku Rijal, soalnya ada 8 aku di sini.
Jadi mau nggak mau tetap harus nge-push nih, walaupun apa nge-push aja gimana caranya. Cuma ya tadi apa kalau kondisi kalau nanti yang terjadi nggak bisa, ya aku tuh udah ada siapin ini sih, mempersiapin diri buat backup itu dananya. Ya Tadi sempat juga mikir sih kan, emang di sini gue cuma ada 2 pegawai lah, dan emang 1 pegawai kan emang tugasnya sebagai admin sama konten kreator gitu kan. Terus rencana emang kalau bener udah parah banget, maksudnya nggak ada pemasukan, gue mau merumahkan dulu si adminnya itu dulu. Merumahkan dalam artian gak gue gaji gitu loh. nggak, maksud ada Jadi dia nggak kerja dan nggak gaji juga. Makanya gue mau coba ngomong seperti itu dulu ke si admin gue ini. Serem nih gue denger ya kalau ada gini drama nih. Semoga adminnya kan YouTube ya. Jadi intinya Kalau ada admin pegawai yang YouTube gue liburin dulu dan gak digaji gitu sih. Oke. semoga adminnya nggak ngeliat YouTube ya. Amin. Enggak gini, kan tadi Iqbal ada 8, si Iqbal ada 2. Kalau gua sendiri in-house ya nggak banyak, tapi yang akhirnya gua harus nge-push ya karena gua punya cicilan, coy. Jadi itu gua harus dapat pemasukan gitu. Dan biaya hidup di sini kan mahal banget. Apalagi ya gua sendiri Ya, gitu anak SD masih lah ya. banyak. Anak Iya. gaul Aja kan kata pemerintah kan cicilan bisa ditunda 1 tahun kan. Nah, iya, itu gua baca tuh berita itu, gua bilang gitu. Gimana Itu tinggal caranya bener itu ya? hoax, gitu. Makanya Itu yang berhubungan Nggak, dengan begitu corona tentang selesai langsung. langsung dirapel. sama aja bohong. Sama aja. Ini udah mati nih, udah mau habis ya? belum. Nanang mah dia mah Mati hoax kayaknya. dia mah. Tadi buktinya mati kan. Nggak, Tadi mah mati maksudnya gara-gara kalau gua mati, kali. Mau diudahin atau mau nyambung lagi? Kalau ini mati. Enggak, ini tuh. sampai semua pertanyaannya terjawab. Wah, gila. Lanjut. Kalau ini Makanya aku mau kalau nanya ada yang mau nanya tanya aja. si Manis gini, aku mau nanya si Manis deh sama itu Jal. sama si Rid. Kan punya studio tuh ya. Ah, Iya. Kalau kondisi sekarang wabahnya masih terus menerus nih, apakah kalian tetap masih buka studio atau tutup? Oke, aku dulu. Nah, kalau itu sudah aku rencanain dari 2 hari yang lalu. Kalau kondisinya semakin parah, mudah-mudahan jangan. Kalau untuk merumahkan, aku nggak sampai merumahkan karyawan. Jadi sistemnya kayak gini, anak-anak tetap masuk studio, maksudnya masuk studio, cuman pintunya ditutup, dia kerja di dalam. Kami khusus nerima online mungkin. Sama kali aja kan ada deadline yang belum diselesaikan. Terus kita mau bikin promo-promo mungkin yang bisa dipakai buat setelah wabah ini sudah selesai. Misalkan kalau bulan Ramadan kan biasanya kami sudah siapin untuk promo foto grup gitu. Ya kan? Karena lumayan loh kalau di bulan Ramadan foto grup kan orang-orang pada mudik kan, balik kampung, pada reunian kan. Nah itu rame banget tuh. Malah kami biasanya bikin set yang baru gitu, bisa bikin background yang baru karena di bulan Ramadan biasanya foto grup itu rame. Nah kalau keadaan sekarang kan belum tahu nih. Yang jelas kalau orang mau pada foto grup sementara ini masih kami tolak. Jadi untuk kami kan masih melayani pas foto sama cetak-cetak yang lain gitu. Jadi untuk sementara sih kayak gitu, nggak ada yang dirumahkan. Ya minimal kan udah aku jelasin tadi untuk pembayaran gaji pokok dulu sementara. Jadi kayak uang makan udah dihilangin baru hari ini, kemarin masih dapat. Hari ini uang makan nggak dapat. Terus ya paling
paling parah mungkin misalkan juga harus dirumahkan, itu tetap kalau dari kami tetap wajib kami kasih walaupun seadanya. Artinya kan ya istilahnya itu buat pengikat kita lah. Pengikat kalau bahasa istilahnya dirumahkan itu mereka ada hak loh untuk pindah vendor atau gimana gitu. Kalau dirumahkan bahasanya kayak gitu. Jadi ibaratnya kan biar dia nggak kemana-mana juga, biar dia tetap di kita juga. Ya istilahnya kita masih ngasih santunan lah buat mereka. Walaupun mereka juga ngerti, walaupun mereka mungkin juga nolak dengan keadaan kayak gini kan. Kayak gitu. Kalau dari gua sih untuk studio tetap buka sih ya, maksudnya Iqbal. Soalnya yaitu rencana yang dibilang saya tadi sih, rencana paling gue juga bakal memfollow up prospek klien-klien gue yang mau foto di studio, khususnya private studio sih. Jadi gue target gue sementara mungkin orang-orang yang mau foto di studio aja, ya modelnya lebih ke pre-wedding mungkin ya. Dan pre-wedding kan nggak terlalu banyak orang, maksudnya berdua cukup dan benar-benar kita yakinin dia bersih lah gitu sih. Gitu sih. Lagi juga kalau nggak ada foto juga kita bisa ya bikin aja belajar foto-foto studio, lighting, strobis, itu seru kayaknya. Ikut lomba lah tuh, Nikon ada lomba tuh. Nah ya tuh ada tuh di rumah aja. Pertanyaan gue yang punya studio, itu studionya udah pada di disinfektan atau belum itu semua propertinya? Udah. Terus kalian ke pabrik atau ke setiap pagi sama mau pulang. Terus kalian nginfoin nggak di Instagram kalau studio kalian itu aman, bagus, misalnya udah dibersihin, steril lah ibaratnya, atau kalian keep aja bang? Tapi kalau aku sih sering mainnya kan di Facebook. Oh gitu. Karena lingkungan aku kan lebih banyak di Facebook, terus pemerintah daerah juga diwajibkan main Facebook kan. Nah aku sasaran aku kan kayak gitu. Jadi kepala dinas semuanya wajib punya Facebook, terus instansinya juga punya nama Facebook juga, misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten A. Jadi semua dinas, semua instansi diwajibkan. Jadi kan promonya tuh aku lebih nyaman di Facebook sih sebenarnya, malah ada sering berapa hari yang nggak kebuka story, terus nggak bikin story, nggak bikin feed malah di Instagram. Karena lebih sering di Facebook sih mainnya. Jadi di sana Facebook ya? Mainnya di sini banyak Facebook. Kalau di, karena aku kan tergantung sih kan, kita marketnya kan targetnya siapa sih. Kalau aku kan arahnya kan ya mudah-mudahan kan pejabat daerah di kabupaten aku kan ngelirik gitu, karena aku aktif di Facebook. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kami studio, aku postingnya di Facebook. Paling si istri aku kan, karena kami wedding organizer juga, paling istri aku ngopi dari Facebook aku, terus dia share di Instagramnya, terus dia tag aku repost lagi gitu. Paling kayak gitu. Marketnya lebih ke Facebook ya? Hari ini masih nyaman di Facebook sih, karena interaksinya kan langsung lebih ketahuan sih. Kalau orang like terus komen tuh lebih berasa dibanding kalau menurut aku dibanding Instagram kan lebih cakupannya lebih luas kan. Sebenarnya ya memang bisa kita atur juga kan lokasi jangkauannya kan. Cuman kalau di aku pribadi sih lebih nyaman di Facebook. Kalau untuk studio emang sudah ada Instagramnya sendiri, jadi anak-anak tetap aktif juga di Instagramnya studio, khusus studio sih. Aku ada pertanyaan satu lagi. Sekarang kan wabahnya kan udah lumayan kan menyebar kan. Nah, buat yang punya studio ataupun enggak, kayak saya atau bocah Ireng, pokoknya semuanya lah.
ngaruh nggak di admin kalian yang datang ngechat nanyain paket atau ini flash disk? Kalau jujur kalau di Blue Lake, di admin Blue Lake itu sama sekali udah nggak ada. Nah makanya aku cari cara gimana caranya di Blue Lake itu tetap ada yang ini, yang nanya-nanya flash disk. 2 hari ini udah benar kosong. Biasanya tuh minimal 10 klien tuh ada yang nanyain buat paket di studio. Nah buat kalian ngaruh nggak? Maksudnya menurun nggak atau gimana gitu? Kalau dibilang menurun ya pasti menurun sih. Gue terakhir sih gue kemarin bulan apa ya? Pokoknya minggu kemarin sih masih ada 1 orang gitu. Dia pokoknya dia mintanya mau akad doang sih gitu. Tapi resepsi ntar deh katanya gitu. Udah habis itu gak ada lagi. palingan gue itu ketolong sama ini kan temen gue banyak yang workshop gitu kan, orang-orang pastry gitu kan, orang-orang cake gitu. Dia kan sering buka workshop gitu. Nah mereka itu sekarang mengalihkan karena keramaian itu udah nggak dibolehin kan, kayak workshop atau apa gitu. Mereka itu sekarang ngalihinnya itu ke online gitu. Nah kalau online kan butuh tuh kayak yang record lah apa gitu, ngedit videonya gitu. Nah itu tuh gua ketolongnya di situ paling, yang mau online workshop gitu. Jadi dapat jobnya bukan weddingan tapi dari teman-teman yang teman-teman itu ya, workshop atau gitu. Ketolongnya di situ sih kalau gua. Gitu. Kalau dari gua nih ya, gua sebenarnya belum bisa mastiin ini ada penurunan atau enggak, karena kalau di Trek Effect itu awal tahun memang gua terbiasa untuk jobnya nggak banyak. Biasanya kalau udah akhir-akhir tahun kan bisa sampai 1 bulan misalnya normal. Kalau buat gua ya 8 aja udah banyak. Itu bisa 8. Kalau di awal-awal tahun biasanya memang 2, ibaratnya 2 1 dibilang 1 tuh 1 wedding, satunya lagi yang kayak receh-receh lah ibaratnya. Dan kalau masalah nanya press list, banyak banget yang nanya masih. Cuma yang ke guide-nya itu, jadi yang akhirnya di-link. Kenapa? Karena banyak yang nggak sesuai dengan target marketnya. Karena gini, gua itu kemarin kan gara-gara siapa sih Roger dan Warta itu, dan pakai sampai sekarang masih. Cuma karena gua itu lokasi fotonya itu di tempat kayak ibaratnya di daerah, jadi banyaknya orang-orang daerah juga yang dia cuma dia nanya, tapi ketika tahu press list-nya ya nggak sesuai banget gitu, nggak sesuai gitu. Tebing koja. Koja kan, udah gitu sama ditutup sekarang tebing koja udah nggak boleh. Gitu. Iya. Udah ada surat edarannya. Iya udah ada surat edarannya, jadi nggak boleh lagi. Sama Tony Motret ya. Iya, gue terus terang kalau sampai udah gitu, gue kan ada di Bright Story ya. Ini gue nyebutin kayak gini nggak apa-apa lah ya. Gue ada di Bright Story. Gue kalau dari Bright Story nggak ada yang minimal nanya press list, gue akan menghubungi siapa si manajer yang megang vendor kita kan. Gue akan bilang ke dia, Kak, ibaratnya gitu kan, kenapa nih saya nggak ada klien ini. Nanti gue nge-push dia gitu. Nah, sampai gue lihat sendiri Bright Story sendiri aja sampai ngeluarin promo, diskon, sampai kata-katanya diskon. Biasa kan adanya Bright Story deals lah atau apalah. Bener. Ini bener tulisannya diskon dan harganya ditulisin misalnya 1 juta, 2 juta atau 500.000. Karena ya Bright Story juga pasti kayaknya ada penurunan kan. Nah, gue sendiri kalau dari Bright Story lumayan berkurang sih yang nanya-nanya, tapi tetap ada gitu. Karena gue memang maksa banget, gue nggak boleh nggak ada, karena gue marketingnya gue sendiri gitu. Jadi gue akan nge-push banget, masih ada sampai sekarang pun masih ada gitu. Cuma gue di PHP-in aja misalnya giliran udah ditanya, udah dapat press list dan ini dan itunya, ya udah nanti dia tiba-tiba nggak balas aja gitu. Nggak balas, tapi tetap gue tanya lagi setiap hari, sore kakak, malam kakak, assalamualaikum, terus saya gitu sampai dia mabok gitu kan, sampai akhirnya dia harus bilang kalau enggak gitu. Gue sebel ya kan. Jadi dari awal lu tanyain, jadinya soft selling, jadinya gue udah hard selling gitu, karena memang gue nge-push gitu loh. Gue nge-push nggak boleh nggak ada yang nanya, tapi masih ada yang nanya. Dan kemarin kan gue ada Habib nih, di iklanin. Intinya gue banyak dari yang kayak gitu-gitu. Ada lagi tuh masuk lagi banyak tuh dari Habib Bagir di yang Majelis Rasulullah. Dia cuman kayak postingan ini usaha anak murid saya
wedding muslim. Alhamdulillah masuk lagi gitu. Intinya kalau udah sepi, gue akan nge-push dari iklan mana aja gitu ya, karena kemarin udah megang. Ibaratnya tahu kalau ternyata apa ya, kayak influencer itu penting, apalagi artis. Menurut gue lebih berani untuk ya udah gue mendingan iklan di situ deh, ibaratnya gitu. Karena benar-benar feedbacknya tuh langsung sih menurut gue berasa. Tinggal kalau masalah dealing tuh tinggal kemampuan kita untuk dealing sama memang dia adalah target pasar kita nggak gitu. Karena kalaupun lu jago-jago banget, kalau memang harga lu di atas banget buat mereka ya nggak akan pernah, ibaratnya nggak bakal pernah dia dealing. Atau enggak kita emang bawah banget, dia bisa nggak percaya juga karena kemampuan kita. Masa dia biasa harganya segini, kok ini murah banget, ini apa nih, abal-abal ya gitu. Karena memang nggak sesuai gitu. Intinya ibaratnya marketingnya oke, tapi memang kliennya juga sesuai dengan target kita gitu kalau gua ya. Dan gua maksa sampai setiap bulan itu nggak boleh kosong kalau gua, karena gua harus ada target lah. Gua setiap tahun harus berapa misalnya. Yang happy gua, yang gagal ya gue sendiri kalau gue nge-push diri gue sendiri gitu guys. Bahkan kalau dari satu klien kita push lagi, misalnya kamu mau pakai foto boothnya nggak, kalau nggak WO-nya nggak gitu. Jadi kita gue bocorin ya di grup ini ya. Jadi intinya gue satu klien itu harus habis 40 juta. Kalau satu klien itu udah habis udah 40 juta, gue baru diem. Tapi kalau belum, apa aja gue jualin. Makanya kan Iqbal nih, dekor ada, makeup ada, kayak apa itu ada, tapi punya dia sendiri. Nah kalau di Track Effect sendiri, itu bukan punya dia, tapi dia kerja. Misalnya Iqbal punya dekor, ya udah dekornya dari Track Effect, padahal yang maju adalah akar gitu. Cuma si akar itu namanya harus di bawah gue gitu, tapi tetap boleh ngasih tahu namanya dia sendiri. Bilangnya kan gue collab kan sama si dekor itu sama WO. Tadinya WO gue bayar orang, sekarang WO udah gue kerjain sendiri. Intinya satu orang 40 juta, udah 40 juta mah ya udah, ya gue ikhlas lah melepas dia gitu. Kalau gue gitu guys. Iya, jadi satu pun ya ibaratnya harus habis. Kalau pokoknya apa aja, misalnya dari pre-wedding, misalnya pengajian sampai wedding, sampai honeymoon, sampai pakai travelnya, sampai 4 bulanan, 7 bulanan, maternity langsung lahiran. Warga punya nikah gitu ya. Apa? Sampai harus gue bantai semua. Sampai orangnya sebel sama gue gitu. Tuh. Oh, kalau dari Track Effect kayak gitu guys sebenarnya. Keren. Ya masalahnya kan gue sendiri marketingnya. Kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit ibaratnya. Terus nanti gue laporannya, kan gue ada bosnya ya. Jadi Track Effect tuh ada bosnya tuh. Bosnya cewek kan. Ada lah. Jadi gue lapor. Kenapa aja? Muka lu Jal enggak? Jadi gue harus laporan gitu loh. Rijal gimana Rijal? Apa ya? Tadi pertanyaannya apa sih? Maksudnya masih ada yang chatting nggak apa kayak gitu atau udah? Iya tadi. Mana dia udah ada yang Iqbal ngomong gitu tadi gue baru lihat HP admin. Oh iya hari ini nggak ada yang nanya foto ya, gue baru. Arfan nongol. Arfan masuk. Lihat gue. Admin gue nggak ngomong juga. Jadi emang ya kerasa banget sih penurunannya sih, kelihatan banget. Sama sekali nggak ada chatting. Kalau gue sih ini di luar dari chatting itu ya. Untuk untuk meningkatkan visitor kayak Instagram gitu, gue lagi berapa bulan ini lagi bikin yang namanya konten kreator itu sih. Ya gue belajar dari Bang Ali Alinko ya. Emang kita emang nggak selalu menampilkan jualan kita, maksudnya entah itu foto atau video gitu kan. Kenapa kita nggak bikin informasi yang kira-kira di luar dari foto itu sendiri gitu loh. Kayak kemarin gue berapa kali bikin kayak info, misalnya terakhir inilah bikin tips tips maksudnya ngapain aja sih di rumah, stay di rumah ya. Gue baca selama COVID ini gitu loh. Gue ngasih beberapa info gitu-gitu sih. Ya terus yang kemarin agak rame juga, maksudnya agak bisa
share ke teman-teman vendor lainnya, gue bikin kayak My Wedding Dreams. Itu sebenarnya udah lama sih, konsep lama, tapi gue kembali, gue munculin lagi kayak bikin My Wedding Dreams dengan lo mau pakai makeup siapa rencana nih untuk wedding lo nantinya, foto pakai siapa, di tag-tagin tuh foto vendor-vendornya. Nggak nge-tag ke kita nggak masalah, tapi di situ kan di template-nya itu udah ada logo kita, udah ada nomor HP kita. Jadi template itu kita yang buat gitu loh. Itu udah cukup ngasih informasi yang jelas sih. Begitu sih, itu lama-lama akhirnya kesebar, ke-share ke tag-tag vendor-vendor lain, akhirnya mereka lebih tahu Panic Artwork gitu sih. Lagi seneng bikin konten lah intinya gue. Tapi kan gue lihat tuh ya di Instagram itu semua fotografernya miliknya si Panik loh itu. Maksudnya itu memang udah, jadi mereka memang di Solo tuh banyak maunya fotografer impiannya lu ya. Apa Itu kontennya bener kan? Itu yang isi kontennya memang klien kan? Memang si followers Instagram itu kan? Iya. Kayaknya gue perhatiin pilihan wedding fotografernya itulah vendor lu semua itu. Isinya maksudnya dia ngisi si Panik gitu. Itu beneran kan? Beneran lah. Datang gua. Tapi kalau udah hits banget ya kan? Pan, Arpan, nongol Pan. Satu orang yang gua suruh nge-tag gua. Iya. Bagus. Katanya Instagram emang lagi yang algoritmanya katanya lah gimana, maksudnya ya berubah di story Berubah lagi mulu algoritmanya dia. story lagi ditingkatin banget lah apa gimana. Jadi target gue yang paling enggak sehari ada story lah gitu aja sih. Sehari ada story ya. Iya. Gue juga banyak story mah padahal 5 atau enggak 8 story minimal. Tuh. Bal, udah kejawab belum Bal pertanyaan lu Bal? Udah. Wih, Arfan. Weh dari sisi freelance Arpan kan freelance kemana-mana. Pan udah Pan cerita Pan dulu kan. Ceritain. Cancel gue vendor mana aja. Apaan aja banyak parah banget itu. Semua dari dokumentasi, terus catering, dekor, semua temen gue juga ada yang main dekor kan, orang-orang daerah Tangkang itu ada schedule semua. Startnya biasanya sih di puasa kan Juni ya, Lebaran ya, Mei, Juni, Juli, April, kayaknya Mei. sih pada disetelnya di bulan Agustus, pada kayak mau start ya? lagi gitu. Iya, Puasa kapan? pada start lagi tuh. Nah, ngeledekin apa sih? Terus kalau yang kayak sih minggu depan tuh kalau ada yang tetap mau ngadain akad, yang gue tahu ini kayak kemarin nih teman gue cerita di Purigari ini tuh daerah Halim, itu akadnya semua dipindah ke KUA. Betul. Nah, dan nggak tahu itu di situ kayak sih ada peraturan suruh pakai masker. Dan Tapi itu cuma sih 5 orang. 10 orang. Maksimal 10 biasanya. 10 orang. Iya. Ya tetap ada yang tetap ada yang jalan kayak sih. Minggu depan tuh temen gue ada. Dan gue ada satu cancel. Tanggal berapa, Bang? Sabtu. Vendornya siapa, 28 Bang? ya, 29 ya? Vendornya siapa, Bang? Vendornya Highlight itu. Ponakannya si Puspita yang punya. Puspita Sawargi. Iya. Dan jadi cerita katanya Puspita itu banyak pada reschedule semua di habis Lebaran. Pan, gimana? Dari Pan? Mei. Ini Pan. Apa tuh? Lah. Apaan? Ada kan suara kebanyakan gue sepeda. Tahu. Ada Kontrakan aman tapi kontrakan aman. Arpan. mudik coy. Ya, Arpan, bulan, gua mau pada nanya nih, pulang. Bang. Itu harga freelance dengan adanya wabah corona itu turun biasa aja atau naik, Pan? Sama aja. Beneran. naik saya Serius? 2 kali lipat naiknya.
Kemarin soalnya begitu pulang beresiko tuh. Anjay. Enggak, maksud gua kan gini, kalau vendor butuh bertahan, akhirnya dia bikin promo kah atau paket yang akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Kan paket akad nikah doang beda dong dengan paket akad resepsi yang biasa kita adain 8 jam, atau lagi yang kalau wedding Chinese kan sampai full day gitu. Kalau ini kan akad doang kelar gitu. Otomatis kan jam kerjanya lebih berkurang. Udah gitu juga apa ya? Ya lebih simpel lah acaranya gitu. Apakah itu akhirnya mengurangi harga freelance? Enggak lah. Oh, enggak ya. Bener nih. Serius enggak lah. Itu kemarin kan Sabtu gue moto tuh. Masuk tuh kan moto itu cuman akadnya doang, resepsinya diundur. Itu juga dia minta kompensasi. Ternyata kalau misalkan yang nge-reschedule pihak pengantin, semua tuh kayak dekor, catering, dia nggak mau angus hitungannya, nggak mau balik. Misalkan ini kan ada kebijakan misalkan dari pihak gedung yang nggak bolehin, ya benar-benar di take out semua, dan pengantin tetap mau, itu bisa ada kompensasi tuh. Cuman kalau yang misalkan pihak klien yang mau reschedule, mau cancel, itu angus. Gila. Iya, kemarin kan gedung asik begitu. Kan gara-gara corona, Pan. Walaupun klien kita cancel. Dari SOP-nya juga ada, dari perjanjian kontraknya. Enggak, kalau gini, klien gua ngasih alasannya ini kan force major, Bang. Ini Kak gitu kan. Jadi gua ada klien nih. Dia minta duitnya dibalikin gara-gara ini termasuk force major yang dia nggak pernah tahu kalau bakal akan kejadian kayak gini. Gua bilang, mabok gua bilang. Akhirnya gua bilang aja. Itu kayak bisa, Kak, gitu. Itu model kayak yang kemarin si IWPC Tangerang ada tanyain tuh si Hilman tuh. Temen gue juga tuh yang masalah ulang tahun kan. Iya kan mendingan ya udah balikin aja itu. Ya, cuman kan kalau yang kemarin ini temen gue itu, yang satu itu dia cerita kalau dia sih ngikutin ini dia udah ngorder buat STE-nya, terus buat shooternya. Ya mungkin dia lebih ada apa namanya tanda tangan kontrak kalau di situ ya. Mungkin di situ ada perjanjiannya juga. Ya makanya udah tetap jalan, pembayaran tetap full sama. Tanpa ada resepsi. Cuman gue nggak tahu nih buat ke depan tuh resepsi dia tetap jalan lagi atau tanda tangan kontrak lagi yang baru atau gimana, gue nggak tahu tuh. Cuman ya kemarin ya pengalaman gue tuh yang pas akadnya doang full gue dibayar. Gak ada potong ini itu. SDE tetap jalan, cuman SDE itu nggak tayang. Maksudnya kelar acara jam 7 jam 8 itu udah mesti jadi kirim ke klien. Buat teasernya doang. Iya. Terus kalau itu apa si Manis, gue lupa nanya si Manis, Iqbal sama Rijal itu ketika dia lagi cancel apa reschedule gimana dia tuh prosedurnya? Bebas. Manis boleh. Nah kalau di aku kemarin 2 hari yang lalu itu klien minta cancel, cuman sebisa mungkin aku jelasin, beri pengertian, biar dia tenang juga kan, kita kasih edukasi juga. Terus akhirnya alhamdulillah ya jadi cancel, malah jadi statusnya reschedule aja, cuman nggak tahu jadwal selanjutnya kapan gitu kan. Yang penting ngegantung aja ya. Bukan ngegantung sih, tapi yang penting tetap posisinya reschedule aja sih. Jadi tetap tetap kita ngerjain, cuman nggak tahu kapan. Nggak reschedule tanpa tahu bulan dan tanggalnya, berarti iya, lagi. Betul. Tapi kan DP-nya tetap masuk. Dia nggak, dan dia alhamdulillah nggak aman, dia nggak minta. Pertanyaan gua, kalau misalnya nanti dia menentukan tanggal baru, ternyata itu udah bentrok sama job yang kemarin-kemarin udah booking, gimana? Kalau Manis apa ada freelance atau ada apa gitu yang akhirnya bisa dapetin? Mungkin di freelance sih. Kalau dari studio tim inti kan bisa dua job nih dalam 1 hari. Nah, nggak berani sampai 3 sih sebenarnya, cuman dengan kondisi kalau memungkinkan harus freelance dari luar ya mau nggak mau kan. Cuman
klien pasti ngerti dan sudah diberi pengertian lebih dulu. Kemarin kan waktu kami bicara tentang masalah reschedule tadi, aku bilangnya tetap kami usahakan seandainya ada bentrok, tetap kita usahakan kita datang, kita motret, kita dokumentasikan. Mudah-mudahan kan dia harapin aku nih hadir nih, mudah-mudahan jadwal itu duluan kamu yang ngasih jadwal dibanding orang lain. Kayak gitu sih. Cuman jadi kan dia udah nerima seandainya bukan dia yang ngasih jadwal duluan. Ada yang minta balikin DP nggak? Ada yang minta balikin DP nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nah, gua nggak bisa sebenarnya gitu. Malah dari aku sih, malah kalau dari aku malah aku yang mau ngasih diskon lagi, padahal nggak ada promo diskon. Jadi job udah masuk kan, karena kayak gini. Ini hari Jumat ini kan akad nikah pagi nih di KUA. Pagi di KUA, terus lanjut ke rumah. Dia kalau di Banjar sini istilahnya kan ada acara bahantaran. Nah itu acaranya di rumah tuh. Habis Jumatan dia ngelangsungin resepsi malah. Oh nah, gitu. Padahal resepsinya undangan udah dibagi itu di hari Minggu kalau nggak salah. Harusnya di hari Minggu, cuman karena semuanya udah dibayar, terus orang sudah pada tahu, jadi Tetap jalan berarti ya? Tetap jalan, cuman di dalam 1 hari. Nah itu kan yang harusnya 2 hari kan jadi 1 hari, ya ada kompensasi dari aku. Ini aku kompensasi ngasih, lah. Ya istilahnya aku ngasih bonus lah. Iya. Berarti kan dia kaget, pasti dia bahagia juga kan. Gue ya, Gitu sih. kalau gue punya beberapa poin sih, maksudnya untuk yang gue kasih ke klien masalah Putus. Ya lanjut. Itu siapa tuh nonton TV tuh? Oh gua. Wah parah. Nah, jadi gue ulangin ya. Sinetron sih. Poin ke klien ketika dia memutuskan untuk postpone, yang pertama tetap acara harus dilakukan sebelum asal akhir tahun 2020. Kalaupun emang semisal tahun 2021 DP bakal hangus gitu loh. Terus yang kedua, ingat kan, Jangan nonton TV kecilin. Harapan kerjaannya. Rusuh. Lanjut yang Pak. kedua untuk masalah ini ya, masalah DP, karena emang ini iya masalah musibah ya. Apa namanya tadi saya? Enggak jadi. Ya itulah. Bahasa kerennya tadi apa? Musibah itu tadi? Post major. Major. Oh. Itu jadi yang gue bilang tadi, jadi DP bakal gue bagi 2. Jadi emang apa namanya? Bakal gue bagi 2, 50-50 biar adil lah gitu. Terus untuk penentuan tanggal sebisa mungkin gue ngingetin banget harus dirembukin bareng-bareng sama semua vendor. Maksudnya dia nggak bisa memutuskan secara sepihak. Jadi tanggal itu harus benar-benar dirembukin bareng-bareng sampai benar-benar ketemu jadwal yang pas gimana. Emang kalau akhirnya nggak ada, maksudnya ya akhirnya merelakan kita, ya gue dengan terpaksa harus kayak freelance fotografer atau tim kedua gue gitu sih. Gitu. Berarti sejauh ini Rijal nggak pernah pakai freelance ya, tim inti terus ya? Apa? Emang gini sih, emang sehari gue udah berkomitmen sih. Jadi di presisi gue udah tekanin juga. Gue sehari cuma nerima 2 klien. Wih mantap. Hari lo coy. Mantap coy. Kalau tanggal rame berapa tuh?
2 lah, tetap 2. Itu 2 kali. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tanggal Maksimal bagus 2. gitu maksudnya. Cuat Maksimal untuk 2. Telat. Keren kan? Nah, iyalah. Nah, jadi emang sebisa mungkin gue yang turun langsung. Jadi emang sama tim inti gue yang benar-benar udah gue percaya banget gitu sih. Oke. Manis. Yo. Siap. Maksud gue itu jadi kayak si Rijal. Kalau misalnya lu kan ibaratnya dia emang reschedule tapi nggak dikasih sampai kapan dia harus udah ngasih tanggal gitu kan. Kalau si Rijal ketika lewat dari 2020 maka DP-nya angus. Iya nggak Jal ya? Betul kan? Jadi kita kayak nggak digantungin terus kayak gue Ya gitu. benar. Ya, digantung. Iya. Curhat mulu. Lu apaan samanya juga lu. Kalau aku sih Boleh. kayak gini, jadi itu malah jadi ini sih, jadi bumerang lagi. Kalau aku gitu. ngajuin pertanyaan kayak gitu, malah dia mau minta cancel. Oh gitu. Ya. Jadi kan itu udah ngebaik-baikin ya, ibaratnya bebas. Soalnya kan dari dia yang mau cancel, aku beri pengertian, iya, akhirnya betul. statusnya berubah jadi reschedule. Itu kan udah alhamdulillah. Iya. Betul. Tetap Tapi kerja yang paling kita gua kan, takutin, walaupun nanti. yang paling gue takutin adalah ketika tanggalnya itu akhirnya bentrok gitu sama job kita yang lain gitu. Tapi kalau memang dari si Manis, kalau Rijal kan udah bilang tuh dia tuh memang pengennya dua job aja dalam satu hari, ya kan? Oke. Kalau akhirnya bentrok gitu gimana? Kita kan nggak pernah tahu dia ngasih tanggalnya kapan. Kayak tadi kan udah aku jelasin bahwa dalam satu hari aku juga maksimal harusnya 2 sih maksimal. Kalau nggak mungkin kan ya mau nggak mau dari freelance luar. Jadi untuk apa istilahnya? Seandainya dia di bentrok, aku malah ini follow up terus, tanya terus ke dia kapan nih, udah keluar tanggal belum, udah keluar belum. Nah jadi kan dengan cara gitu harapan aku sih secepatnya dia ngasih kabar bahwa Kak ini mungkin bulan ini tapi tanggalnya belum keluar. Oke, dijaga bulannya dulu kan. Oh ini Kak rencana tanggalnya masih bingung nih antara tanggal ini sama tanggal ini. Akan udah di-keep lagi nih, ada 2 tanggal nih. Sampai jadi 1 tanggal. Akhirnya kan ketahuan tuh. Karena aku juga nggak berani nerima banyak job juga dengan kondisi kalau sudah kondisi kita stabil, aku juga nggak berani banyak ambil job gitu. Soalnya kan mau beresin dulu yang sudah ada. Kalau sudah beres baru lanjut gitu sih. Oke. Bocah Ireng? Bocah Ireng reschedule ada tenggat waktu apa bebas aja sampai kapanpun? Selagi masih hidup ya kan? Umur hidup. Kalau gue mau bebas Kiamat. aja. Yang penting masih ada DP mah. Itu aman. Kalau gua mah kebilang ke klien pokoknya bebas mau di reschedule tanggal berapa, yang penting nggak bentrok sama tanggal nikah gua gituin. Iya. Oh lama itu 2030 itu. Santai aja. Parah lu pada. Parah. Kagak. Nah itu yang gua pikirin, maksud gua. Kan ada klien gua nanya nih, kan kalau gua sampai ngunduh mantu. Jadi kan gua bilang, kalau gua satu klien itu gimana caranya habis 40 juta kan. Sedangkan tergantung harga wedding kalian. Kalau sekelas vendor kalian misalnya udah pada gede kan namanya jobnya langsung satu foto aja 40 juta. Kalau gua tuh untuk akhirnya dapat 40 juta tuh bisa beberapa kali moto, maksud gua gitu kan. Nah akhirnya sampai ke ngunduh mantu. Nah gue bingung kalau akad nikahnya udah nih, resepsinya dia belum jelas, apalagi ngunduh mantunya, dan gue nggak mau digantungin karena kan sakit kan ibaratnya kalau digantungin gitu. Waduh. Jadi gue drama nih. Apakah DP-nya ini angus ketika ngelewatin 2020? Si Rijal jawab tuh ibaratnya 2021 angus gitu kan. Tapi gue belum mengedukasi karena gue males ribut, dia lagi stres kan. Kalau orang mau kawinan kan stres ya, ibaratnya banyak banget yang dipikirin. Tiba-tiba gue sebagai vendor ngeribetin dengan hal yang kayak gitu, makin gue dimakan sama dia. Ya, Gue bingung deh tuh, gue pelan-pelan bilangnya. Padahal gue nggak pengen juga 2021 gue masih punya utang produksi sama orang gitu kan, karena utang gue masih banyak yang lain. Iya. Exxon Itu nih, harus diproduksi kosong. nanti loh. 2021 udah naik harga bilang dia. Nah itu dia.
2021 naik harga ya kan, udah ada anak, udah ada istri ya kan. Gue medium lah, sejutaan lah. Sejutaan. Bulan berapa Kalau sebulan? Sebulan ya palingan dikali 8 aja itu berapa? Oh. 8 juta. Kali Cuma ngarepin sih ini ya, weekday-nya itu ada kayak, tapi kan gue private itu jarang banget kan megang. Kalau temen gue nawarin, gue private enggak lah, gue nggak bisa motoin private, pusing. Kalau sendirian gitu, kalau berdua ya ayo aja. Cuma kalau sendirian enggak lah. Iya palingan. Makanya nikah biar nggak sendirian. Iya. Iya. Ngaca dong, ngaca. Di sekian banyaknya vendor yang lu freelance-in, yang paling oke banget di saat wabah corona ini siapa yang masih tetap kayak masih rame? Apa nyungsep semua? Maksudnya apa? Semuanya nyungsep. Itu puncak-puncaknya itu besok nih, Sabtu Minggu. Puncak-puncaknya Sabtu gitu. Minggu. Kalau kayak kemarin tuh banyak masih beberapa vendor masih bisa buat ngadain acara di venue-nya, akad resepsi. Itu puncak-puncaknya besok nih Sabtu Minggu. Kalau tetap ada yang di gedung itu gokil banget sih emang. Sampai iya, temen gue itu temen deket rumah ini anak kosan, orang mana? Orang Medan kalau salah. Tinggal di sini. Bulan depan dia wedding daerah Kuningan. Terus reschedule, nggak boleh dari pihak gedung ya. Sakit itu. Dari pihak gedung ya. Nggak boleh ya, dari pihak gedungnya udah ditutup, nggak boleh buat ngadain acara. Iya, langsung ngedrop itu perempuannya. Tetap dia acara kayak akad doang. Akad, cuman akadnya itu benar-benar di KUA Jakarta Pusat. Nah, ya. Gue bilang kenapa nggak bikin di rumah? Iya, kenapa nggak bikin di rumah cewek lu aja di Bekasi? Nggak bisa, itu suratnya udah masuk Jakarta Pusat. Nah, udah nggak bisa. Yaudah, dari situ ceweknya langsung ngedrop, sakit mikirin gituan ya. Sekarang konsep udah dia mikirin setahun kan, tiba-tiba ada beginian langsung ngeblank semua. Betul. Dia, iya. Terus keluarganya yang di Medan nggak bisa datang. Jadi keluarganya itu nggak ada sama sekali yang buat nyaksiin. Jadi kayak lo nikahnya aja nikah. Kenapa nggak bisa datang, Pan? Pesawat nggak ada ya? Nggak berani. Bener banget ya? Anaknya nggak berani ngambil resiko. Ngeri, Nang. Iya. Kalau gua tanggal 4 April dapat job pemberkatan, kan tadinya kan sama resepsi di Ancolnya ditutup. Jadi gimana gua mau ngadain acara kan? Sama lagi pengantin cowoknya itu dari Inggris. Nah, pengantin cowoknya udah di sini, tapi keluarganya katanya di lockdown nggak bisa ke sini. Inggris nah, ya. itu gua ribut sama dia. Gua ribut gara-gara dia bilangnya minta dibalikin gara-gara force major. Gua bilang kalau force major itu kalau gua nggak bisa datang, kalau gua masih bisa datang bukan force major namanya. Begituin. Lu ribut mulu sama klien lu. Galak banget sama klien. Galak banget. Ribut mulu. Habis main balikin aja gue bilang. Iya, duit udah habis ya. Bukan, gua aja kalau ngasih nggak bisa balik gua. Gua udah ngasih banyak, Pan, gua nggak bisa balikin. Udah jam berapa? Gimana? Di tempat lu jam berapa ini? 11 kurang. Sini pas sama aja, Nang. 4 jam 12 di sini. Oh, sejam. Banjarmasin tepat jam 12. Wita. Beda 1 jam. Jam 12. Iya. Di Ponti jam 11. Masih jam 11. Oh iya. Beda ya Iqbal sama Manis. Beda. Sini jam 11. Dah. Closing dah. Yuk. Oke. Apa kesimpulannya? Kenapa? Kesimpulannya menyikapi jadi corona. kesimpulannya buat wedding photographer Indonesia semuanya akan bertahan dengan caranya masing-masing dan dengan usaha lain-lainnya yang sesuai dengan basicnya mereka. Jadi semuanya nggak usah takut sama virus corona, takut mah sama Allah. Yang penting tetap gue kayak Mama Dede ya. Pokoknya kayak Karnilia. Kita rehat sejenak. Guys, ya kan. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan keadaan yang lebih baik, rezekinya lebih banyak. Amin. Sehat, guys.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Oke, jadi tadi udah dilihat kan, udah bisa didengar juga curhatan para wedding photographer se-Indonesia, bisa dibilang perwakilan tentang dampak dari corona itu. Yang jelas banyak banget job yang di cancel atau reschedule. Ya itu nggak cuma buat fotografernya aja ya, tapi untuk kayak catering atau venue semuanya lah ibaratnya. Karena memang kita juga dihimbau untuk tidak mengadakan acara, khususnya di Jakarta, untuk ngadain keramaian kayak gitu. Dan banyak banget jalan untuk akhirnya bisa bertahan. Misalnya kita dengan follow up klien-klien yang dulu, atau mungkin kita juga bisa bikin paketan yang memang jumlah jumlah tamunya, jumlah kliennya tuh ya paling 1 orang. Kalau yang di daerah-daerah kan biasanya mereka punya studio juga ya. Ya di Jakarta juga punya studio, cuma kalau di Jakarta itu kebanyakan studionya itu untuk disewain lagi sama fotografer lainnya gitu kan. Jadi antisipasinya banyak banget kegiatan yang mereka lakukan tetap masih di bidang fotografi, walaupun beberapa teman punya bisnis lainnya. Dan sebagian juga masih harus dengan berat hati merumahkan kru in-house-nya. Sebagian lagi memaksakan untuk tetap buka meskipun dengan banyak persyaratan-persyaratan, dengan banyak peraturan yang tidak seperti pada umumnya gitu. Kegiatan fotografinya. Intinya dampak dari corona itu memang banyak banget, berpengaruh banget, dan kalian bisa simpulin sendiri dari obrolan-obrolan yang tadi kita obrolin bareng fotografer lainnya. Gue juga minta maaf sih kalau misalnya videonya nggak jelas atau nggak, masih obrolan-obrolannya masih ngablu, karena memang ini pertama kalinya gue coba untuk bikin konten seperti ini, karena memang kita kan nggak bisa kemana-mana, daripada gue harus ketemu sama teman-teman. Mungkin video call bareng-bareng ini bisa jadi solusi untuk kita bisa bertahan di rumah, untuk bisa tetap kreativitas di rumah, dan mudah-mudahan konten ini juga bermanfaat dan teman-teman wedding photographer lainnya bisa ngambil pelajaran atau nilai positif dari video yang gue bikin di Track Effect Production ini. Sekian dulu dari gue, mudah-mudahan next bisa ada video-video yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan nyalain notifikasinya biar ketika kita Track Effect Production bikin video, kalian bisa jadi langsung tahu. Jangan lupa juga bisa komen positif di bawah video ini, jadi kalian bisa ngasih ide atau apapun untuk konten selanjutnya. Oke, dah.